Masih bersama kami di Presisi Siang. Satu warga pendatang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menjadi korban penikaman oleh 3 orang tak dikenal. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa penikaman terjadi di sebuah kios milik warga bernama Nurdi, berusia 53 tahun di Jalan Elit, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Sabtu sore sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan bersimbah darah oleh anaknya setelah mendengar suara gaduh dari arah kios. Ia mengalami luka tusuk di bagian dagu kanan dan goresan di leher, namun masih dalam kondisi sadar dan kini dirawat di RSUD DKI. Dari hasil penyelidikan Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo, diketahui 3 pelaku sempat datang 2 kali ke kios korban. Mereka berpura-pura hendak membeli bensin sambil membawa jerigen kosong. Rekaman CCTV menunjukkan ketiganya datang bersama. Salah satu pelaku terlihat membacok korban dengan parang, sementara lainnya menusuk menggunakan benda tajam sebelum melarikan diri ke arah Jalan Elit. Kembali terjadi kasus penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 di Jalan Elit, Distrik DKI Yahukimo. Seorang warga pendatang bernama Nurdi, umur 53 tahun dan berprofesi sebagai pedagang, menjadi korban penyerangan brutal. Saat ini korban berada di RSUD DKI dalam keadaan sadar. Hasil visum korban mengalami luka parah akibat serangan senjata tajam. 1 luka tusuk pada dagu sebelah kanan, 1 luka gores di bagian leher bagian belakang. Menurut keterangan saksi yang merupakan anak korban, 3 orang pelaku mendatangi kios bensin milik korban dengan berpura-pura sebagai pembeli. Tanpa diduga, para pelaku kemudian menyerang korban secara membabi buta. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, terlihat jelas bagaimana para pelaku melakukan aksinya. Salah seorang pelaku bahkan terekam menusuk korban dengan parang. Usai melakukan penyerangan, para pelaku melarikan diri. Diduga, aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah Yahukimo dan Papua. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melaporkan. Aksi penyerangan ini menambah daftar panjang aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Yahukimo. Pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adar Masinaga menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk kekerasan di wilayah Yahukimo. Dari hasil analisis awal, aksi ini diduga dilakukan oleh simpatisan atau kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo yang kerap membuat gangguan keamanan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, situasi di Kabupaten Yahukimo saat ini dilaporkan aman dan terkendali di bawah pengawasan personel gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo. Satgas Damai Kartens memastikan akan terus memburu para pelaku hingga tuntas dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim Satgas Humas Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar upacara serah terima Pataka Polda Sulteng Wira Dharma Brata dari Irjen Pol Dr. Agus Nugroho kepada Irjen Pol Endi Sutendi. Upacara berlangsung khidmat di halaman Mako Polda Sulteng pada Senin 3 November 2025 menandai resmi berakhirnya masa jabatan Irjen Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulteng. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Siti Nurfikah melaporkan dari Mapolda Sulawesi Tengah. Hari ini telah berlangsung tradisi penyambutan Kapolda Sulawesi Tengah yang baru, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi SIK SHMH, bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Nyonya Ida Endi Sutendi. Dalam amanatnya, Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kebersamaan selama 2 tahun 7 bulan menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan masa tugasnya di Sulawesi Tengah meninggalkan kesan mendalam karena dukungan seluruh jajaran dan masyarakat yang telah bersinergi menjaga keamanan wilayah. Ia menambahkan jabatan barunya sebagai Kepala Divisi Hukum Polri merupakan amanah baru yang akan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Agus Nugroho juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel Polda Sulawesi Tengah. Ia mengaku bahwa selama bertugas mungkin terdapat khilafan atau ucapan yang kurang berkenan di hati anggota maupun masyarakat. Sebelum berpamitan, Irjen Agus Nugroho berpesan agar seluruh personel Polda Sulawesi Tengah terus menjaga integritas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah yang baru, Irjen Pol Endi Sutendi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dan capaian Polda Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Irjen Agus Nugroho. Ia menilai keberhasilan menjaga stabilitas keamanan daerah merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak. Di akhir sambutannya, Irjen Endi mengajak seluruh personel untuk melanjutkan semangat kerja yang telah ditanamkan oleh pendahulunya. Dari Mako Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan langsung untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat, Polda Maluku Utara menggelar kegiatan berbagi makanan di Pelabuhan Feri dan Pelabuhan Speedboat Kota Sofifi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya para penumpang dan pekerja pelabuhan yang beraktivitas sejak pagi hari. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat, Polda Maluku Utara menggelar kegiatan berbagi makanan di Pelabuhan Feri dan Pelabuhan Speedboat Kota Sofifi. Personel Polda Maluku Utara dengan penuh semangat membagikan makanan siap saji kepada pengguna jasa transportasi laut, sopir, serta petugas pelabuhan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat serta mempererat hubungan silaturahmi antara polisi dan warga. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin di berbagai wilayah Malut. Tujuannya untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di wilayah Poso, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus melakukan upaya pembinaan dan deradikalisasi melalui pendekatan humanis dan empatik. Satgas menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas serta menyalurkan bantuan sosial kepada para ex-narapidana terorisme yang kini dikenal sebagai sahabat perubahan. Upaya menjaga harmoni dan perdamaian di Tanah Suntu, Maroso terus dilakukan melalui pendekatan yang persuasif dan juga berkelanjutan. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas serta penyaluran bantuan sosial bagi para ex-narapidana terorisme di wilayah Poso. Kegiatan tersebut berlangsung serentak di 4 pos Kamtibmas, meliputi Pos Tabalu, Masamba, Taman JK, dan juga Kalora. Sebanyak 19 ex-napiter di berbagai desa, termasuk Tabalu, Kasiguncu, Mapane, Uralulu, dan Taman Jengka, menerima bantuan sembako dari personel Satgas. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya deradikalisasi yang humanis. Polri hadir sebagai sahabat masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan. Bantuan sosial yang diberikan tidak sekedar wujud perhatian, tetapi simbol dari semangat rekonsiliasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan jangka panjang melalui pendekatan empatik dan pemberdayaan masyarakat. Selama kegiatan, personel Satgas juga berdialog dengan para sahabat perubahan untuk mendengar aspirasi serta memberikan dukungan moral dalam proses adaptasi sosial. Pendekatan komunikatif ini menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara aparat dan juga masyarakat. Kehadiran Satgas Madagoraya mendapat sambutan hangat. Salah satu penerima bantuan Ustadz Reza
mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Reza mengucapkan banyak terima kasih atas tali asih yang diberikan oleh Satgas Madagoraya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini memberi manfaat kepada diri saya dan keluarga saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan sosial yang terus dilakukan, Satgas Madagoraya berharap hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat semakin kuat. Pendekatan humanis menjadi kunci untuk menjaga perdamaian di Bumi Sintuu, Maroso Poso. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.